Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini ya kita masuk di pertemuan kedua di mata kuliah manajemen proyek. Konsep awalnya memang di pertemuan kedua ini yang rencana Bapak akan menyampaikan secara Zoom ataupun Google Meet ya, dikarenakan hari ini Bapak ada bentrok jadwalnya dengan kelas hubungan industrial di secara daring juga di Universitas Terbuka. Jadi untuk penyampaian mata kuliah manajemen proyek ya untuk semester 7A dan 7B ya Bapak sampaikan secara tidak langsung. Jadi Bapak record terlebih dahulu dan Bapak sampaikan linknya nanti di grup ya. Jadi sebatas gambaran untuk kalian ya di semester 7A dan 7B, karena manajemen proyek ini penting ya terkait dengan apa-apa yang diperlukan di dalam manajemen proyek ya, sebagai gambaran kalian nanti ketika sudah lulus S1. Outcome-nya adalah kalian bisa memahami critical path method untuk PERT ya, jadi project evaluation review tekniknya. Nah, secara gambaran saja bahwa proyek memerlukan manajemen proyek itu ya, kalau dilihat dari perspektif manajer proyek, bahwa manajemen proyek itu sebagai dasarnya ya, basicnya itu tentang memberikan hasil. Jadi tentang memberikan hasil untuk mempengaruhi beberapa perubahan di dalam kepentingan organisasi. Sebagai basicnya seperti itu. Nah, terlebih lagi ada beberapa alasan tentang bagaimana pentingnya dan relevansi sebuah manajemen proyek itu. Bisa kalian lihat ya referensinya di Google ataupun di buku tentang manajemen proyek ataupun di jurnal, banyak sekali. Ada 5. Yang pertama itu kita harus fokus ya terhadap rangkaian proyek itu, kita harus fokus dan tujuannya jelas. Jadi ketika anggota tim ya, ketika tim yang sudah kalian bentuk itu dan siap untuk melaksanakan rangkaian proyek, jadi harus paham dulu ya, harus memahami fokus dan tujuan. Kemudian dalam memahami fokus dan tujuan tersebut juga berarti bisa dikatakan Anda sudah memulai sebuah proyek dengan cara yang benar. Yang pertama itu fokus dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua itu perencanaan proyek itu harus realistis ya. Dikatakan proyek berhasil itu sebuah tim ataupun owner itu bisa memperkirakan apa yang bisa dicapai untuk ke depan, untuk kapan dilaksanakan, dan berapa banyak unit misalkan yang akan dibuat dalam rangkaian proyek tersebut. Kemudian yang ketiga itu tentang manfaatkan sumber daya dengan optimal. Jadi memanfaatkan 4P yang ada ya. Jadi sumber daya itu bisa dari, kalau melihat ruang lingkup manajemen proyek itu kan kita bisa ingat dengan 4P. Adanya people, ya ini semua pihak yang berkepentingan dengan proyek. Kemudian yang kedua itu ada produk, yakni produk itu kan bagian daripada perangkat lunak yang akan dihasilkan dari proyek. Kemudian yang ketiga itu proses. Nah, proses itu proses yang digunakan untuk menghasilkan produk. Dan yang ketiga itu proyek. Nah, proyek ini bagaimana dirancang, kemudian dikendalikan dalam rangka menjalankan proses yang udah ditetapkan di dalam dokumen proyek. Nah, itu untuk menghasilkan produk yang dihasilkan oleh semua pihak berkepentingan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah manajemen risiko. Nah, kebanyakan orang di dalam memulai proyek dengan strategi yang terbaik, tetapi dalam prosesnya itu gagal ya. Kita kurang bisa memahami potensi daripada risiko yang dapat itu menghambat keseluruhan kemajuan proyek. Jadi kita ataupun Anda nanti sebagai manajer proyek itu harus bisa memulai proyek itu dengan mengenali potensi risiko. Jadi kalau misalkan di dalam quality controlnya yang kelima itu adalah
ada kebutuhan mendasar bagi seorang anggota proyek. Jadi untuk melihat bagaimana pedoman proyeknya, kemudian tenggat waktu, ya, anggaran, standar pengerjaan dan quality control. Jadi itu harus dilaksanakan dengan baik. Kalau misalkan tidak terlaksanakan dengan baik, ya proyek yang akan dilaksanakan terbengkalai. Itu tidak sudah pasti banyak kejadian, ya, di kota-kota besar seperti bangunan-bangunan ataupun hotel, restoran yang tidak selesai proyeknya. Itu bagian daripada quality control terhadap pengawasan proyek. Jadi harus melihat pedoman proyek, kemudian tenggat waktunya, kemudian anggarannya juga dibatasi, serta standar pengerjaan dan quality control itu harus jelas. Kemudian untuk pengertian proyek ini secara definisi bahwa proyek itu harus mempunyai sasaran dan tujuan, ya. Manajemen proyek itu suatu kegiatan yang sifatnya tidak rutin dan insidental, ya. Kemudian dibatasi oleh rentang waktu, biaya dan sumber daya, ya. Sudah pasti dibatasi dengan dana, ya, karena dana itu dibatasi oleh anggaran yang sudah diputuskan oleh perusahaan misalkan, agar tidak melebihi dari ketentuannya. Dan kemudian ditentukan oleh waktu, ya, karena di dalam proyek itu punya time frame. Jadi semua pekerjaan itu harus selesai tepat pada waktunya. Kemudian dibatasi lingkup pekerjaan juga dibatasi, yang harus dipenuhi oleh semua persyaratan sesuai persyaratan. Kemudian di sini seorang project manager itu harus bisa mengelola ketiga batasan, ya, sehingga proyek itu akan dihasilkan dengan kualitas yang diharapkan. Jadi dibatasi rentang waktu, biaya dan sumber daya itu, pada akhirnya outcome-nya itu ketiga batasan-batasan tersebut itu bisa menghasilkan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kemudian unik dan kejadian tidak berulang pasti. Kemudian penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan, ya. Hasilnya terukur dan dapat dikuantifikasi. Aktivitas proyek juga itu dilaksanakan serta dikendalikan. Itu bagian poin-poin ataupun keyword, kata kunci dari manajemen proyek, ya. Jadi diulang lagi, ya, bahwa manajemen proyek itu adalah suatu kegiatan yang sifatnya tidak rutin atau insidental. Nah, kalau di dalam triloginya itu, ya, digambarkan triloginya itu ada dana, ya, bahwa proyek itu dibatasi oleh dana yang sudah dialokasikan, itu yang pertama. Kemudian ditentukan waktunya karena proyek itu punya time frame, sehingga semua pekerjaan itu harus selesai tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah ruang lingkupnya juga dibatasi, ya, artinya sumber daya orang-orangnya juga dibatasi. Dia yang ahli misalkan di dalam pembuatan proyek perum khusus, yang ada orang yang biasanya di dalam ke pondasinya, kemudian ada yang instalasi airnya, ataupun yang di bagian ngecatnya, itu harus ruang lingkupnya dibatasi, orang-orangnya harus dibatasi. Maksud dibatasi itu adalah dia yang sesuai dengan pegangannya, dibatasi. Kemudian, nah, di sini seorang project manager itu harus bisa mengelola ketiga batasan tersebut, ya, sehingga proyek itu dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Itu secara definitifnya, ya. Kemudian pengertian proyek yang selanjutnya adalah bahwa tadi dikatakan temporary, ya, sementara, dan progressive elaboration itu adalah artinya proses yang berulang dalam kegiatan proyek. Jadi di mana rincian rencana dan jumlah informasi itu kan akan bisa meningkat. Contoh misalkan dalam proses perkiraan awal, ya, seperti deskripsi ruang lingkup proyek,
perencanaan, anggaran yang tadi dikatakan itu akan kalau di tujuannya jelas dan realistis itu akan menjadi lebih akurat. Ya, kemudian deliverable, unique deliverable itu dapat berbentuk bisa benda besar seperti rumah atau benda kecil yang sifatnya itu flyer ya untuk kepentingan ataupun keperluan marketing biasanya gitu. Deliverable, pesannya itu kesampaikan. Nah, kemudian deliverable itu juga bisa berupa produk ya. Kemudian aplikasi bisa berupa konsultasi juga ataupun bahkan itu bisa dikatakan deliverable itu dokumen gitu. Ya. Kemudian yang slide selanjutnya ini masih masuk tentang pengertian manajemen proyek ya, sama saja. Kemudian di lingkup PUPR ya, PUPR itu kan Kementerian Pekerjaan Umum ya dan Perumahan Rakyat yang tugasnya itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan ya, perumahan rakyat. Jadi biasanya untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan namanya tuh dalam kenegaraannya. Nah, jadi di lingkup PUPR ini ya menggunakan sistem terintegrasi dan prosedur dari para profesional sepanjang tahapan proyek, kemudian sejak persiapannya, kemudian perencanaan pelaksanaan konstruksi yang diakhiri dengan penyerahan proyek selesai atau yang diterapkan pada proyek konstruksi. Ini bagian di lingkup PUPR-nya. Nah, kemudian ini adalah contoh pengendalian waktu ya untuk menggunakan critical path method, network planning. Ada rencana-rencana proyek yang harus dipikirkan oleh project manager. Gambar ini adalah disebut dengan jaringan kerja ya yang sudah disusun oleh project manager dari tabel, dari data mentah kemudian dipindahkan ke jaringan kerja. Di situ ada gambar bulat warna merah, kemudian ada sumbunya yang warna merah, kemudian ada kode ya, ada kode A, kemudian ada kode D, ada kode G, ada kode J. Ini adalah aktivitas di dalam proyek. Misalkan kode A itu ada, misalkan kode A-nya itu adalah membangun pondasi ya. 0 dan 5 itu adalah start sama finish. Misalkan membangun pondasi di minggu ke-0 ya, di minggu ke-0 berarti selesainya di minggu ke-5. Itu membangun pondasi misalkan. Kemudian D-nya itu misalkan membuat dinding. Nah, membuat dinding dimulai di minggu ke-5 dan harus selesai di minggu ke-8. Nah, makanya di dalam CPM itu ada jalur kritis ya. Jalur kritis itu jalur yang tidak bisa ditolerir gitu. Kalau misalkan membangun pondasi di minggu ke-0 dan selesai di minggu ke-5, dan itu harus selesai di minggu ke-5. Karena rangkaian selanjutnya untuk membuat kode D adalah dinding itu harus selesai di minggu ke-8. Kalau misalkan keluar dari time frame-nya, maka waktunya akan lebih lama lagi dan biayanya juga akan mahal gitu. Nanti lebih jelasnya kita dijelaskan di tatap muka saja di pertemuan ke-7 insya Allah. Ini sebagai gambaran awal saja. Jadi ini adalah jaringan kerjanya ya, yang berwarna merah itu misalkan kode A, D, G, J itu adalah jalur kritis, jalur yang tidak bisa ditolerir. Jadi kalau misalkan membuat pondasi di minggu ke-5 harus beres, berarti harus beres di minggu ke-5 seperti itu. Kemudian ini jaringan kerja kemudian disederhanakan lagi dengan tabel ya, tabel perencanaan. Jadi kode A itu adalah misalkan membuat pondasi, di sampingnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah di minggu 1 itu bulan pertama misalkan, bulan kedua, dan strip merah itu adalah tahapan rancangan ataupun yang sudah
dibuat di dalam dokumen proyek, kemudian dipindahkan ya, disederhanakan di dalam tabelnya. Misalkan kode A itu adalah membuat pondasi, berarti mulai membangun pondasi itu di minggu ke-0 dan selesai di minggu kedua gitu. Jadi contohnya seperti itu. Itu sebagai gambaran awal saja ya untuk kalian terkait dengan critical path method ya, ataupun nanti banyak yang harus kita bahas itu terkait mulai dari jaringan kerjanya, kemudian jalur kritisnya yang seperti warna merah tadi, kemudian waktu penyelesaiannya kapan, berapa minggu waktu penyelesaiannya, kemudian total biaya normalnya harus berapa, kemudian waktu dan biaya optimalnya juga berapa, nanti kita hitung ya sesuai dengan prosedur seperti yang di dalam dokumen proyeknya. Kemudian yang terakhir itu biasanya biasanya itu gancatnya ditentukan ya. Gancatnya itu biasanya modelnya seperti ini, time schedule-nya tuh adalah gancat gitu. Biasanya kalau di dalam gancat itu lebih jelas uraian penjelasannya ya. Uraian pekerjaannya itu misalkan pondasi gitu ya. Nomor itu biasanya diganti dengan kode A. Kemudian membuat dinding gitu ya, kodenya B gitu, agar kalau di dalam jaringan kerja itu agar tidak kepanjangan, jadi dibuat dengan kode A. Tapi kalau di dalam time schedule ataupun gancatnya itu harus dinarasikan kode A, misalkan membuat pondasi, berarti di dalam uraian pekerjaannya itu harus ditulis dengan ini pondasi gitu, menggunakan pondasi. Kemudian kode B membuat dinding. Nah ini gancatnya ya, dimulai minggu ke-0 dan selesai di minggu ke-4 gitu. Jadi sudah terencana gitu. Untuk pondasi berarti targetnya di minggu ke-4 sudah selesai. Kemudian dinding targetnya di minggu ke-8. Berarti tepat waktu. Kalau misalkan tidak tepat waktu, artinya akan mempengaruhi dari dokumen proyek, dan dari sisi waktu akan lama, kemudian biayanya juga akan tambah mahal. Jadi itu gambaran saja ya untuk kalian. Nanti lebih jelasnya kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara waktu mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf Bapak tidak bisa live untuk menyampaikan di materi tentang ruang lingkup manajemen proyek. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit demi sedikit ya. Untuk itu kita di pertemuan kedua ini mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.